Halo, selamat pagi. Nama saya Citra Febriani. Berikut adalah tips menguasai teknik lobby dan negosiasi. Kunci mempengaruhi tanpa memaksa. Pernahkah Anda merasa gagal dalam meyakinkan atasan atau kehilangan kesepakatan bisnis karena pendekatan yang salah? Seringkali bukan karena idenya yang buruk, tetapi karena cara kita menyampaikannya tidak strategis. Hari ini saya akan mengajak Anda memahami teknik lobby dan negosiasi, dua kemampuan vital yang menjadi pembeda antara profesional biasa dan profesional berpengaruh. Apa itu lobby dan negosiasi? Dalam bukunya Getting to Yes, Roger Fisher dan William Ury menyatakan bahwa negosiasi adalah proses komunikasi dua arah dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Sementara itu, lobby lebih tersembunyi dan lebih halus. Lobby adalah seni membentuk opini atau keputusan, bahkan sebelum pembicaraan resmi dimulai. Lobby bekerja di balik layar, sementara negosiasi di meja perundingan. Keduanya bukan manipulasi, keduanya adalah seni berkomunikasi yang efektif dengan empati dan strategi. Lobby yang efektif berawal dari satu hal, yaitu membangun hubungan. Dale Carnegie, penulis How to Win Friends and Influence People, menyebutkan bahwa kunci pengaruh terletak pada kepercayaan. Maka sebelum Anda melobi seseorang, Anda perlu bertanya, yang pertama, apakah Anda cukup dikenal? Yang kedua, apakah saya dikenal karena kredibilitas saya atau hanya karena kepentingan saya? Langkah-langkah lobby yang strategis menurut para praktisi adalah yang pertama, kenali stakeholder secara mendalam. Pahami kepentingannya, tekanannya, insentif, dan ketakutannya. Yang kedua, bangun hubungan sebelum permintaan. Mulailah dari percakapan kecil, bantu dalam isu-isu kecil, pengaruh dibangun secara perlahan. Yang ketiga, tempatkan diri sebagai solusi, bukan beban. Tawarkan nilai tambah, bukan permintaan. Lalu yang keempat, gunakan komunikasi nonverbal yang bersahabat. Menurut Albert Mehrabian, 55% pengaruh komunikasi terletak pada bahasa tubuh. Jika lobby adalah seni mempengaruhi secara tidak langsung, maka negosiasi adalah proses struktural untuk mencapai kesepakatan. Kembali ke Fisher dan Ury, negosiasi efektif selalu berbasis pada prinsip, bukan posisi. Mereka menyarankan mendekatkan 4 poin utama. Yang pertama, pisahkan orang dari masalah. Jangan serang orangnya, fokus pada isu. Yang kedua, fokus pada kepentingan, bukan posisi. Posisi, saya mau diskon 20%. Kepentingan, saya butuh efisiensi anggaran. Yang ketiga, ciptakan opsi untuk keuntungan bersama. Brainstorm tanpa batas dulu, lalu saring. Lalu yang keempat, gunakan kriteria objektif. Misal, standar pasar, regulasi hukum, hasil audit. Selain itu, kenali juga istilah BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement. Ini adalah rencana cadangan terbaik jika negosiasi gagal. BATNA membuat Anda lebih percaya diri dan tidak terdesak. Prinsip pengaruh menurut Cialdini. Robert Cialdini dalam bukunya Influence: The Psychology of Persuasion mengungkapkan 6 prinsip pengaruh yang bisa diterapkan dalam lobby dan negosiasi. Yang pertama, reciprocity. Orang cenderung membalas kebaikan. Yang kedua, commitment and consistency. Orang ingin konsisten dengan janji sebelumnya. Yang ketiga, social proof. Kita mengikuti yang dilakukan orang lain. Yang keempat, authority. Kita lebih percaya pada yang terlihat ahli. Yang kelima, liking. Kita lebih mudah diyakinkan oleh orang yang kita sukai. Yang kelima, scarcity. Kita menghargai yang langka. Dalam lobby dan negosiasi, gunakan prinsip ini secara etis. Misalnya, tunjukkan bukti sosial dari mitra lain, atau nyatakan waktu terbatas untuk mengambil keputusan.
Sayangnya, banyak kegagalan dalam lobby dan negosiasi bukan karena kurang berbicara, melainkan karena terlalu banyak berbicara. Berikut beberapa kesalahan umum, yaitu terlalu dominan dan tidak mendengarkan, tidak mempersiapkan data dan alternatif, bersikap emosional saat ditolak, tidak memahami konteks dan waktu, dan menggunakan intimidasi atau tekanan. Ingat kata kunci, persiapan, empati, dan waktu yang tepat. Teknik lobby dan negosiasi bukanlah bakat bawaan. Ini keterampilan yang bisa dipelajari dan diasah. Anda tidak perlu menjadi politisi untuk menjadi lobis. Anda hanya perlu belajar mendengar, mengamati, dan menyampaikan dengan bijak. Anda tidak harus menjadi pengacara untuk negosiasi. Anda cukup memahami kepentingan dan mencari solusi bersama. Seperti kata Sun Tzu dalam The Art of War, kemenangan terbaik adalah yang dicapai tanpa bertempur. Jadilah negosiator yang tenang, lobis yang dihormati, dan komunikator yang menginspirasi. Karena dalam hidup, siapa yang bisa mengkomunikasikan ide, dialah yang memimpin perubahan.